Ica tuh anak kebanggaan, orang sekitar tuh nanya apa? Calvin, adik kamu bunuh orang ya? Sudah kejadian, dari Brimob sempat datang ke rumah. Kamu sama Icat, apa yang disampaikan sejauh ini yang betul-betul jujur? Kalau boleh, Ica dibebaskan. Semenjak kejadian, kemudian satu keluarga katanya harus ganti nomor. Kenapa tuh? Karena dia takut ada ancaman. Living on Point. Saudara, kasus tewasnya Brigadir Yosua juga ikut menyeret nama Barada Richard Eliezer Pudihang Lumiu. Ini adalah seorang anggota polisi yang sejauh ini sebagai terdakwa dan dianggap satu-satunya penembak yang menyebabkan Brigadir Yosua tewas. Kasus Sambo ini kemudian jadi perhatian publik. Tapi seperti apa sih sosok Barada Richard Eliezer yang dipanggil oleh keluarganya ini dengan panggilan Icat? Saya sudah bersama dengan Calvin Lumiu. Ini adalah satu-satunya kakak dari Baradae, eksklusif di Living on Point. Hai Calvin, sehat? Sehat. Oke, ini pertama kali sejak kasus Calvin datang ke Jakarta. Iya, Betul ya? betul. Sudah ketemu dengan sang adik? Sudah. Icat, Icat. apa kabar Icat? Kalau dari Icat, sehat. Apa yang pertama kali diobrolin? Pertama kali ketemu sejak kasus yang membuat Icat jadi terdakwa ya? Pertama tanya soal kabar, keadaan. Dia juga tanya kabar keluarga di Manado. Saya bilang sehat, semua aman. Terus Nggak apa ada. lagi yang disampaikan? Dia cuman, dari pribadi saya cuma bilang tetap semangat. Tetap Ya, semangat. berdoa banyak. Ini bukan hal yang gampang ya, Calvin ya? Bukan. Dari pertama kali kasus ini, Calvin tahu adik kesayangannya nih, Icat, kan dibilang sebagai penembak yang menewaskan Yosua. Apa yang ada di pikiran Calvin waktu itu? Kalau di pikiran, kaget. Kaget. Ya. Terus Akan tidak percaya begitu. Soalnya kan saya tahu dia orangnya tidak sampai setega itu melakukan penembakan. emang seperti apa Dia kan Icat itu? Icat pribadinya dia selama kecil layak kayak kakak beradik yang lain-lain. Dia bermain, banyak juga bergaul, tidak sampai berurusan sampai polisi sebelum jadi Brimob. Terus pertama kali dulu kasus ini mengemuka, jadi sorotan publik, jadi sorotan masyarakat. Calvin sebagai anak pertama, ngomong apa waktu itu sama ibu sama bapak? Kalau secara pribadi tidak percaya sih memang. Saya sempat tanya ke orang tua, apakah ini memang benar terjadi? Tapi orang tua juga tidak tahu. Orang tua juga jawab tidak percaya. Dan mereka juga kaget. Bapak ibu menangis waktu itu. Menangis. Karena syok. Terus gimana Calvin nguatin bapak ibu waktu itu? Jadi saya cuman bilang tetap banyak berdoa. Mudah-mudahan ada jalan keluar. Icat ngaku nembak ya waktu itu? Ke keluarga? Belum. Waktu itu belum? Iya. Terus kemudian kabarnya bapak ibu diamankan ya, diungsikan ke Jakarta ya, selama kurang lebih 3 bulan. 3 bulan. Itu gimana ceritanya bisa diungsikan? Karena pas sesudah kejadian dari Brimob sempat datang ke rumah. Katanya ada cari rumah yang di Tamara, yang di rumah keluarga ini. Dia bilang ibu dan ayah kalau boleh berangkat ke Mako karena untuk jaga-jaga. Tapi waktu itu Calvin nggak dibawa juga? Tidak, karena saya kan tinggal di rumah istri, di Oke. mertua. Jadi ibu bapak diamankan untuk ditempatkan di tempat yang aman Iya, begitu ya? di Brimob. Berapa lama ibu bapak di Jakarta? 3 atau 4 bulan lah. Sempat cerita apa ibu sama bapak ketika di Jakarta, Fit? Ketika di Jakarta jarang komunikasi. Jarang Iya, komunikasi? jarang. Soalnya kan juga sempat
ganti nomor, jaga-jaga istilahnya. Itu yang suruh ganti nomor katanya Icat ya? Iya. Kenapa Icat suruh ganti nomor? Semenjak kejadian kemudian satu keluarga katanya harus ganti nomor. Kenapa tuh? Karena dia takut ada ancaman. Tapi ada ancaman nggak? Syukur selama kasus ini tidak ada ancaman. Tidak ada ancaman buat keluarga. Keluarga aman ya? Aman. Oke. Ceritain dong ibu, bapak waktu itu. Ini bukan hal yang gampang buat keluarga Kelvin pasti. Apalagi buat ibu, bapak. Icat tuh anak kebanggaan. Ya, betul ya? Anak kebanggaan keluarga ya, Icat ya? Gimana menguatkan mental ibu sama bapak? Katanya bapak tuh justru lebih sering nangis daripada ibu ya? Iya. Kenapa gitu? Ya karena mungkin di satu sisi orang tua juga kan seakan tidak percaya. Karena kan mereka juga tahu Icat orangnya bagaimana secara pribadi. Dia anak yang penurut. Icat tuh penurut ya? Iya, penurut. Oke. Ini kabarnya Icat tuh awal-awal sempat paranoid ya? Iya. Bahkan ketemu sama ibu bapak aja ketakutan ya? Takut. Nah terus gimana tuh ibu bapak meyakinkan Icat, kita aman kok, kita aman, ayo ceritain aja, itu gimana ceritanya? Kalau soal itu mereka cuman tiap hari mereka berdoa. Terus sering bilang sama Icat, kalau boleh kuatkan hati, jujur cerita apa adanya. Tapi kan Icat juga saat itu kan masih mengikuti skenario. Sampai orang tua pun dia cerita soal skenario itu, orang tua juga sempat percaya. Oh jadi Icat tuh bahkan sempat membohongi kedua orang tua ya, karena mengikuti skenario itu ya. Tapi bagaimana kemudian orang tua Kelvin, bapak ibu bisa meyakinkan Icat jujur aja, terbuka aja, dibuka aja ceritanya, itu gimana? Yang buat itu kayaknya Kenapa, Vin? karena Icat juga di sisi lain dia juga takut keselamatan orang tua. Oh Icat mikirin keselamatan orang tua ya? Jadi dia juga sempat berbohong. Oh Icat lebih milih berbohong. Dia berbohong karena dia mungkin dia ikut skenario itu karena emang dia takut keselamatan orang tua. Dia takut keluarga kita jadi apa-apa. Jadi ini upaya yang dilakukan Icat justru untuk menyelamatkan orang tua ya? Tapi katanya ibu bapak sempat bawa bahkan pendeta ya, untuk meyakinkan Icat ya, untuk akhirnya Icat bisa jujur ya? Iya. Betul ya itu ya? Betul. Susah nggak sih prosesnya? Ibu cerita, bapak cerita. Katanya bahkan sempat tidur bareng, Icat ada di tengah, mereka tidur bertiga untuk meyakinkan Icat. Itu prosesnya panjang. Prosesnya panjang ya? Iya. Sampai akhirnya Icat mau jujur ya? Iya. Icat sebelumnya pernah cerita nggak sebelum kejadian ini? Icat tugas nih di rumah Kadif Propam, Jenderal Bintang 2, Pak Sambo. Pernah nggak cerita? Sama apa? Tidak pernah, kalau ke saya tidak pernah dia cerita. Nggak pernah cerita. Tapi ke ibu bapak pernah cerita? Pernah mungkin. Tahu nggak cerita apa soal Pak Sambo tuh seperti apa sih orangnya? Kalau dari Icat, yang saya dengar dari orang tua, katanya Sambo itu baik. Baik? Iya, baik sama dia. Baik sama Icat ya? Iya. Ibu juga baik sama dia. Bu Putri juga baik sama Icat. Jadi kasus ini kemudian meledak itu bikin bingung sekeluarga pasti ya? Kaget. Kaget ya? Ada musibah di keluarga kamu. Orang sekitar tuh nanya apa, ngomong apa soal, Kelvin, adik kamu bunuh orang ya? Adik kamu nembak orang ya? Omongan-omongan miring apa yang pernah kamu dengar soal kasus ini? Kalau saya tidak mendengar yang seperti itu. Nggak ada ya? Iya, saya kurang tidak terlalu mengerti soal itu. Tapi kalau ada teman tanya, Kelvin gimana kabar adik kamu? Kasusnya gimana? Itu banyak nggak yang kayak gitu? Ada tetap. Ada? Iya. Tapi support dari lingkungan, dari teman-teman mainnya, Icat, itu banyak ya? Itu banyak itu. Iya. Kalau saudara-saudara gimana? Saudara juga sama, support. Kan awal kasus tuh ya, di bulan Juli. Kita semua media tuh cari keluarga Kelvin. Cari ibu, bapak, Kelvin. Ke kanan, ke kiri, nggak ketemu. Ketemunya tuh cuma Om saat itu ya, yang agak berani ngomong di media. Kenapa waktu itu sempat ngilang? Karena kami dari keluarga juga takut nanti salah ngomong. Takut salah ngomong? Iya. Ini kan masalahnya kan bukan masalah kecil. Ya. Jadi juga ada sempat menghindar dari media juga ya, karena itu. Terus kenapa sekarang berani? Karena
Richard juga sudah berani, dia juga sudah terbuka. Dia kan sudah jujur di persidangan kemarin, dia sudah terbuka. Dan kami juga mendapat izin dari Pak pengacara. Untuk berani ngomong Iya, ke media, berani. ya? Lebih berani menceritakan apa yang terjadi ya. Oke. Icat kan dulu sempat ganti-ganti pengacara tuh ya di awal ya. Ini pengacara ketiga ya, Pak Roni Talapesi ya. Iya, Pak Roni. Yakin nggak Pak Roni ini bisa membawa Icat membuktikan bahwa ini bukan skenarionya Icat nggak pantas dihukum, bahkan mungkin seharusnya bebas? Kalau dari saya yakin Pak Roni. Yakin? Iya, saya yakin. 100% saya yakin. Apa sih yang pernah diceritakan Pak Roni soal kasusnya Icat? Bahwa mungkin aja harusnya Icat tuh nggak dihukum karena Icat sudah jadi justice kolaborator, sudah membuka tabir kasus ini. Apa sih cerita yang pernah diceritakan Pak Roni soal kasus ini ke keluarga? Untuk menyemangati keluarga bahwa harapan adikmu, Kelvin, untuk bebas tuh masih ada. Karena dia juga dengar dari Icat langsung. Bagaimana Icat cerita dari awal sampai dia berkata jujur. Makanya Pak Roni juga semangat membantu dia karena Pak Roni juga tahu Icat di sisi ini juga jadi korban. Oke, dan semua apa yang diceritakan Icat ke Pak Roni itu sudah tidak ada yang ditutup-tutupi? Tidak ada. Semuanya sudah clear? Iya, Sama seperti apa yang diceritakan ke keluarga? sama. Itu juga sampai akhirnya kenapa keluarga tuh berani ya cerita akhirnya ke media, ke publik. Kamu sama Icat, Kelvin, sedekat apa sih? Pasti ada hubungan, apalagi kalian cuma berdua ya, bedanya cuma 3 tahun ya. Hubungan adik kakak, apalagi sesama laki-laki, biasanya kan nggak punya teman cerita selain kalian berdua kan. Biasa ada apa-apa cerita gitu. Apa sih yang diobrolin sama Icat biasanya? Ngobrolin kerjaan kah? Ngobrolin apa biasanya sesama adik kakak gitu? Ya, kalau soal begitu, soal memang bicara soal kerja, soal kepribadian apa. Kalau kan sekarang sebelum dia jadi ajudan ini, kami juga sering kasih kabar WA, sering tanya-tanya kabar gimana. Layaknya kakak beradik biasa. Tapi semenjak kejadian udah putus komunikasi. Iya, Sampai putus. baru ketemu lagi kemarin itu Iya. ya. Setelah Kelvin datang ke Jakarta ya. Ada nggak sih ketika obrolan ketemu lagi nih di Jakarta? Suasananya pasti beda ya. Beda. Icat ngomong apa? Titip misalnya. Kelvin, titip ibu bapak ya. Biar lebih kuat. Titip ponakan ya. Kelvin udah punya anak ya? Sudah. 1 ya. Titip keponakan apa semua segala macam. Icat ngomong apa aja sih ceritain dong? Kalau dari dia cuman bilang di Manado juga jaga kesehatan, maksudnya kayak sewajarnya dia, maksudnya dibilang yang saudara-saudara tetap, maksudnya jangan lupa dukung dia, tetap berdoa terus, dukung dia apapun masalahnya, tetap apapun yang terjadi harus dukung dia karena di posisi ini kan memang berat buat dia. Kalau pesan khusus buat ibu bapak ada nggak? Punya keluarga yang Apa ya? Icat titipkan. Oh, ada. Ngomong apa Icat? Dia cuma pesan banyak berdoa. Banyak berdoa. Berdoa untuk keluarga dan berdoa untuk iya. Icat. Iya. Ibu semenjak kejadian atau bapak semenjak kejadian berubah nggak? Maksudnya ibu jadi lebih sering lamun, lebih sering nangis. Ibu kan orangnya karakternya sebenarnya agak ceria ya. Iya. Bapak juga kan agak ceria orangnya. Tapi katanya bapak tuh jadi lebih sering nangis sekarang. Apalagi kalau ngelihat fotonya Icat pakai seragam. Gitu nggak sih? Bener nggak sih itu? Bener. Bener Benar. gitu. Karena shock, Karena Icat benar-benar anak kebanggaan. karena keluarga. kebanggaan. Dia juga nurut kan, tidak pernah ada masalah apapun, baru kali ini memang. Ibu bapak ada kemudian ngomong nggak sama Kelvin? Kelvin, udah tinggal kamu nih. Icat kan sekarang lagi ada masalah. Coba tolong dibantu keluarga atau apa gitu. Karena selama ini Icat tuh tulang punggung ya. Iya. Kalau selama ini ya
Support yang paling utama cuma doa, cuma itu aja. Doa aja, Ya sambil berusaha lah. berbanyak doa, Mm. support ya. Iya, support yang penting. Kenapa sih kok Bapak sering nangis kalau ngelihat Icat pakai seragam? Fotonya pakai seragam itu kenapa Bapak sering nangis? Karena orang tua itu tahu perjuangannya bagaimana sampai dia boleh jadi Brimob. Emang gimana perjuangan Icat jadi Brimob? Berat memang. Dia empat kali dia tes. Bapak tuh kerjanya apa, Kelvin? Kalau bapak dia sopir di perusahaan. Sopir. Iya. Ibu Ibu rumah tangga. semenjak Icat sekarang ditahan, otomatis Kelvin jadi satu-satunya yang bantu keluarga. Ya harus begitu. Berat nggak? Berat. Berat. Apalagi sudah ada keluarga. Tapi tetap harus semangat ya. Iya harus semangat. Karena selalu akan ada harapan ya. Iya. Vin, kalau ingat di awal kejadian Yosua, keluarganya kan sempat didatangi Karopaminal Hendra Kurniawan waktu itu ya. Tadi kan Kelvin juga sempat mention, ada yang datang ke rumah dari Brimob. Itu murni ngajak untuk evakuasi, untuk mengamankan diri ke Mako Brimob. Ya itu memang murni. Yang murni itu ya? Iya. Tidak ada intervensi. Tidak ada. Tidak ada pihak lain yang misalnya datang untuk jangan sampai Richard buka suara. Tidak ada. Richard harus diamankan atau apa, atau ancaman gitu, nggak ada. Tidak ada. Tidak ada Itu sama memang sekali. murni. Memang murni untuk diamankan Iya. orang tua. Karena saat itu juga Icat belum buka suara ya. Belum. Dia juga masih mengikuti skenario. Oke. Sekarang nih Kelvin, kan udah mulai pemeriksaan saksi ya. Ya. Kalau Kelvin melihat persidangan ini gimana? Kalau lihat persidangan ini sudah berjalan sesuai apa yang diharapkan. Sudah sesuai dengan apa yang Iya. diharapkan. Semuanya juga sudah mulai terang ya. Iya. Kalau mama nonton sidang, papa nonton sidang, itu lebih ke senang karena progresnya sudah mulai ada hasil, atau justru sedih ngelihat anaknya di situ? Kalau dari apa memang senang. Dan juga mungkin ada juga sedih. Kalau Kelvin, Kalau saya sama. senang karena ngeliat Senang karena progresnya membaik. sudah sejauh ini. Juga sering sedih lihat Icat. Kasihan dia berjuang itu demi maksudnya cari keadilan. Kelvin yakin Icat apa yang disampaikan sejauh ini yang betul-betul jujur, nggak ada lagi yang ditutup-tutupin. Saya yakin. Karena Kan- Kelvin tahu Iya, saya tahu orangnya. Icat. Icat bagaimana dia. Dan kenapa dulu Icat sempat bohong, karena Icat takut Iya, keluarga terjadi apa-apa. kenapa-napa. Waktu itu kan orang tua ke Brimob ya, hampir 3 bulan ya, Iya, di Kelapa II sana ya. Kelvin dan istri kan nggak ikut, dan anak. Waktu itu kan alasannya untuk diberi di tempat rumah aman gitu. Nggak takut Kelvin, nggak ikut diajak tuh nggak takut. kalau tidak takut tidak. Yang penting ya kalau kemana-kemana juga sempat was-was. Tetap jaga jarak, jaga situasi. Kalau soal takut memang ada sedikit mungkin. Takut ada, Iya ada. tapi lebih percaya aja. Iya percaya. Oke. Sekarang lihat kasusnya berjalan, support dari keluarga besar tuh kayak gimana? Support dari keluarga itu selalu ada, maksudnya dari keluarga itu selalu kasih support. Memang doa terus, doa memang terus berusaha. Jangan support itu selalu bilang ke Icat jangan sampai down. Jangan sampai down. Iya. Tapi Icat itu karakternya gampang down nggak sih? Kalau dia tidak, dia orangnya kuat, Dia orangnya kuat, mentalnya kuat. mentalnya kuat Iya. ya. Icat sama ibu tuh sedekat apa, Kelvin? Dekat sekali. Dekat sekali. Anak bungsu ya. Iya. Dulu pertama kali Icat mau jadi polisi, kamu kan jadi musisi ya.
kalau Icat pertama kali jadi polisi, kamu pernah ngomong gini gak sih ke Icat? Nggak usah jadi polisi, udah 3 kali gagal, udahlah gitu. Kalau dari kakak tidak pernah. Nggak pernah Iya. ya? Selalu support Support terus dia. Icat. Iya. Kenapa sih dia pengen banget jadi polisi? Karena itu memang sudah cita-citanya dari kecil. Oh memang cita-citanya dari kecil, pengen jadi polisi. Oke. Sekarang kan sudah bentar lagi masuk ke tuntutan jaksa. Ancaman hukumannya nggak main-main kan. Iya. Tapi kan ada harapan karena LPSK kan bilang akan berupaya minta ke jaksa untuk meringankan hukuman tuntutannya Iya. buat Icat. Harapan Calvin apa? Harapan saya semoga bisa diterima permohonan itu biar Icat dapat hukuman yang seadil. Maksudnya yang apa yang kita minta, yang kita harapkan bisa dibebaskan atau mungkin diringankan apapun yang terjadi. Pokoknya kita semua harus minta itu yang pokoknya apa yang terbaik. Kita kalau boleh mungkin dia dibebaskan atau mungkin diringankan saja, keluarga mungkin sudah agak bersyukur lah. Oke. Kalau ingat kasus ini bergulir nih, Calvin. Sekarang sudah mau masuk tuntutan jaksa. Orang tua pasti seperti yang tadi Calvin bilang, berharap diringankan, berharap kalau bisa bahkan dibebaskan. Ya. Ada nggak sih obrolan sama ibu, bapak? Ini gimana kalau ternyata Icat tetap akan dihukum yang cukup berat? Keluarga tetap siap. Siap, Iya, ikhlas. ikhlas. Karena Meskipun semua ini bukan kesalahan, murni bukan kesalahan Icat, meskipun Icat menembak. keluarga hanya bisa berdoa dan juga memang siap dengan apa yang terjadi. Keluarga harus siap. Keluarga siap. Iya. Pernah nggak ngobrol sama bapak, sama ibu? Pak, Bu, ini bentar lagi masuk tuntutan kita. Kalau ternyata bahkan vonis hakim tidak berpihak pada Icat. Apa kata bapak ibu waktu itu? Tetap. Keluarga tetap siap. Siap. Iya, Icat tuh sudah punya tunangan ya? sudah. Siapa namanya? Ling. Ling Ling. Iya. Kenal nggak Calvin? Kenal. Kenal. Rencananya mereka kapan mau nikah? Sudah ada rencana belum sebelum kasus ini? Atau baru tunangan Rencana saja? nikah tahun depan kalau nggak salah. Tahun depan ya? Oh, nggak salah ya. Tapi kemudian tertunda karena kasus ini ya? Iya, Sering komunikasi sama Ling Ling nggak sih Calvin? jarang. Jarang ya? Tapi kabar-kabaran. Karena Ling Ling kalau nggak salah tinggalnya di Jakarta ya? Iya. Kabar-kabaran gitu nggak? Ini Calvin ke Jakarta udah ketemu Ling Ling? Belum. Oh belum. Tapi maksudnya saling support untuk Icat gitu selalu dilakukan ya? Ada. Oke. Calvin, kalau tayangan ini ditonton sama hakim yang menangani kasus adikmu sama jaksa yang nanti akan menuntut hukuman untuk adikmu, apa yang kamu mau ngomong ke mereka? Kalau boleh Icat dibebaskan. Kenapa harus bebas? Karena dia dibawa tekan. Jadi dibawa tekanan sehingga melakukan penembakan. Itu harapan dari seorang kakak untuk Iya. adiknya. Kalau boleh, Icat dibebaskan. Richard dibebaskan. Karena ini bukan kemauan dia. Karena dia melakukan ini di bawah tekanan. Dibawa tekanan. Kalau Icat nonton, kamu mau bilang apa ke Icat? Tetap semangat. Semangat, Cat. Karena orang dari Manado tidak akan pernah kasih biar Icat berjuang sendiri. Tetap berdoa supaya Icat boleh dapat kebebasan.
sesuai apa yang Icat inginkan. Apa spesialnya Icat buat kamu? Terakhir, pertanyaan saya buat Anda. Itu adik, ya punya spesial lah. Ada banyak yang tidak dimiliki adik-adik lain, mungkin ada di Icat. Pokoknya biar mungkin anak laki-laki kan sering berantem atau apa, kalau kita memang tidak, paling cuman saling bercanda gini. Kalau Icat juga kan orangnya kan tidak, maksudnya dengar-dengaran lah orang tua, penurut. Kalau spesial ya pasti spesial, ada ya yang spesial dari Icat. Itu harapan dari seorang kakak untuk adiknya. Ya, Icat, semangat. tetap semangat. Tetap semangat. Iya. Karena semua keluarga di Manado akan selalu support Icat. Iya. Dan untuk hakim dan juga jaksa, tolong bebaskan adik saya. Begitu Kelvin. Ya, begitu. Terima kasih Kelvin Lumio, Ya. kakak dari Barada Richard Eliezer Pudihang Lumio, telah bergabung bersama saya secara eksklusif di Living On Point. Tentu kita berharap semoga tuntutan jaksa dan juga vonis hakim nanti bisa berlaku seadil-adilnya. Terus nanti update informasinya di Kompas TV dan juga di YouTube Kompas TV. Saya Liviana Charlisa menutup Living On Point kali ini. Sampai jumpa.